Kali ini jelajah keislaman.com akan mengupas putar sosok ulama harismatik. Jangan lupa, sebelum menonton konten ini, mohon dukungan dengan cara mensubscribe, like, komen dan share ke teman-teman agar channel ini berkembang. Syekh Mutamakin, sosok harismatik asal Pati. Salah satu tokoh ulama besar yang hidup pada abad ke-17 adalah Mbah atau Syekh Mutamakin. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1645 M di Desa Cebolek, Tuban, Jawa Timur, yang saat ini berubah menjadi Desa Winong. Berkaitan dengan silsilah Syekh Mutamakin banyak perbedaan pendapat. Menurut Gus Dur, Syekh Mutamakin berasal dari Persia, Zabul Provinsi Khurasan, Iran Selatan. Adapun menurut kepercayaan masyarakat setempat, Syekh Mutamakin keturunan bangsawan Jawa. Sedangkan berdasarkan dari catatan lokal historis, Syekh Mutamakin dari silsilah sang ayah adalah keturunan Raden Fatah, Raja Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Syekh Mutamakin memiliki 3 orang anak yakni Nyai Alfiah Godek, Kiai Bagus, dan Kiai Endro. Kiai Bagus menetap di Jawa Timur. Sedangkan Nyai Alfiah Godek dan Kiai Endro tetap tinggal di Kajen, Pati. Syekh Mutamakin juga dikenal sebagai Mbah Mbolek. Gelar tersebut diambil dari nama desa kelahirannya. Sedangkan kata Al-Mutamakin diambil dari proses rihlah ilmiahnya di Timur Tengah yang memiliki arti orang yang meneguhkan hati atau orang yang diyakini kesuciannya. Nama ningrat Syekh Mutamakin adalah Sumo Hadiwijaya. Syekh Mutamakin seorang ulama tasawuf terkenal pada masanya. Ajaran tasawufnya ia peroleh dari seorang tokoh tarekat Naksabandiyah yakni Syekh Zain al-Mizjaji al-Yamani sehingga ia diangkat menjadi khalifahnya di Nusantara. Tidak dapat diketahui secara pasti kapan Syekh Mutamakin belajar kepada Syekh Zain, juga kepada guru-guru lainnya. Akan tetapi, hubungan guru-murid dapat dilacak melalui wafatnya Syekh Zain yaitu tahun 1633 dan kematian putranya Abdul Qolik Ibn Zain tahun 1740 M. Dengan demikian Syekh Mutamakin berguru pada beliau sekitar masa itu. Ajaran-ajaran Syekh Mutamakin. Dalam bidang akidah, menurut Syekh Mutamakin, pondasi ilmu pengetahuan adalah syahadat yang terbagi ke dalam 2 kategori. Yakni syahadat untuk orang umum dan orang khusus dengan kalimat La ilaha illallah. Di dalam lafaz La ilaha illallah, lanjutnya, terkandung 4 hal yaitu, 1. Pembenaran dalam hati, tasdiku bi al-qol, 2. Pengagungan, takzim, 3. Penghormatan, hurmah, dan 4. Kecintaan secara mendalam, halawah. Dalam bidang syariat fikih ia tidak membahas begitu terperinci. Dalam keterangan ia hanya membahas tentang wudu, mandi dan salat. Pada aspek ini, pendapatnya tidak jauh berbeda dengan umumnya kitab-kitab fikih, akan tetapi mazhab Syafi'i mendominasi pemikirannya. Dalam bidang akhlak dan tasawuf, Syekh Mutamakin mengutip hadis yang menceritakan sosok perempuan yang dilihat Nabi ketika peristiwa Isra, Miraj. Hadis tersebut, menurut Syekh Mutamakin, berkaitan dengan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama dengan cara menampilkan akhlak yang terpuji. Perhatian secara teologis terhadap perilaku akhlak manusia serta tanggung jawab didasarkan kepada kewajibannya untuk mencapai ridho Allah hingga pada akhirnya sampai pada tahap ruyatullah. Sementara dalam bidang tasawuf, ia mengungkapkan beberapa tarekat yang melibatkan dirinya seperti Qadariyah, Naksabandiyah, Satariyah, Halwatiyah, serta beberapa tarekat lainnya. Sampai pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa Mbah Mutamakin memiliki karakteristik tasawuf Sunni. Ditambah lagi ia mengutip beberapa tokoh tasawuf berakhiran Sunni seperti Al-Ghazali dan Al-Asy'ari. Walaupun di dalam beberapa kesempatan beliau juga mengutip pemikiran Ibn Arabi sehingga menjadikannya bercorak tasawuf falsafi. Dalam bidang pendidikan, Mbah Mutamakin menggunakan metode yang telah diterapkan oleh Wali Songo yakni pendekatan kultural kontekstual. Pendekatan ini dilakukan beberapa tahap. Pertama, penanaman nilai tauhid dengan menekankan pada asas keimanan. Setel.